Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah hadir, Bu. Lengkap ini lengkap. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa pada si Ibu, minta tolong untuk pimpin doa kita pada pagi ini. Memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini supaya semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajarannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Asmi. Kira-kira hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Tidak tahu. Tidak tahu Ibu. Kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira ini gambar tentang apa? Pertumbuhan. Selain pertumbuhan, perkembangan. Lagi perubahan. Iya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ini merupakan perubahan dari anak bayi sampai dia ke dewasa. Kalau dari kalian sendiri, dari dulu sampai sekarang merasa nggak ada yang berubah dari diri kalian, lingkungan sekitar kalian, atau cara kalian berinteraksi dengan orang-orang di rumah dan sekitar kalian? Coba Denipa sebutkan satu perubahan yang dia paling rasain di diri dia. Ya dari dulu sampai sekarang. Ya dari dulu. Ya. Ya. Terus kalau dari lingkungannya dia ada yang berubah nggak? Sama Bu, masih ada orang tua, masih ada teman. Kalau Elia, ya kasih ada ya. Kalau Elia? Dari diri sendiri kamu. Boleh dari diri sendiri, dari lingkungan Elia, atau kayak ada alat-alat yang dulunya Elia pakai terus sekarang berubah yang udah nggak sama lagi menurut Elia. Dulu kalau kecil suka ngadap, Bu. Ya. Sekarang udah enggak. Enggak boleh. Ya, cuma angkat ya. Tepuk tangan juga buat dia lagi. Kalau dari Asmi, Banyak perubahan. boleh gak sebutin salah satunya apa? Boleh. Tahun dulu itu saya orangnya kecil, Bu, susah gedenya. Sampai waktu SMP kelas 7 itu saya kan masih kecil, sekarang kita sudah kelas 8 ya. Nah, jadi saya itu mulai tumbuh gedenya itu mulai bertinggi, mulai agak gendut dikit itu mulai dari kelas 7 waktu mau naik ke kelas 8 itu bertumbuh itu perubahannya saya, Bu. Terus kalau dari lingkungannya itu, Bu, dulu waktu SD teman saya kan cuma itu aja, cuma yang di depan belakang rumah. Wah, terus waktu SMP tambah banyak. Oh, berarti bertambah juga ya relasinya di mana-mana jadinya. Kalau dari Jaini, tepuk tangan dulu buat. Kalau dari Jaini ada nggak yang berubah dari waktu kecil sampai sebesar sekarang? Kalau dari dulu suka main-mainan mobilan, kalau sekarang tidak main lagi. Sekarang sukanya main cewek. Ya. Nah, halo,
merupakan salah satu dari perubahan sosial. Jadi materi kita hari ini ialah perubahan sosial. Yeay! Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari perubahan sosial serta mengenali bentuk-bentuknya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penyebab perubahan sosial, dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari perubahan sosial. Nah, kenapa hal yang kalian sebutkan tadi, perubahan yang ada di diri kalian itu berhubungan dengan perubahan sosial? Karena perubahan diri kita ini juga merupakan salah satu dari perubahan sosial, di mana perubahan sosial adalah proses perubahan dalam struktur, pola hubungan, nilai, norma, dan perilaku masyarakat dari waktu ke waktu. Kemudian perubahan sosial ini berarti juga pergeseran cara hidup masyarakat yang mempengaruhi kebudayaan, interaksi, dan tantangan sosialnya. Ciri-ciri dari perubahan sosial itu yang pertama, terjadi di semua masyarakat, bersifat terus-menerus, memiliki hubungan sebab akibat, menimbulkan dampak positif dan negatif, kemudian terjadi karena adanya interaksi antar individu atau kelompok. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial tadi itu ada 4: berdasarkan waktu, berdasarkan cakupan, berdasarkan perencanaan, dan berdasarkan arah perkembangan. Kira-kira ada yang berubah nggak dari gambar pertama ke gambar kedua? Entah dari lingkungannya kah? Kalau kita sangkut pautkan dengan daerah kita di Kota Banjarmasin yang 1000 sungai ini, kira-kira ada yang berubah? Itu Bu, saya mau jawab. Oke. Tapi kalau salah mau apa ya? Enggak apa-apa, kita semua tuh belajar sama-sama. Ya, itu yang pertama itu gambar tolak Bu. Ya. Nah, kalau zaman dulu kan jalan aspal daratnya itu kan masih sedikit, masih banyak yang sungai-sungainya, jadi orang banyak yang pakai kelopak. Nah, tapi kalau yang zaman dulu itu kelopaknya masih tradisional Bu, didayung-dayung. Nah, kalau itu kan udah pakai mesin, sampai juga itu kan kelopaknya buat wisata. Nah, kalau di sebelah kanan ini ada motor, ada mobil. Nah, kalau zaman dulu itu masih jarang dipakai gitu karena banyak di sungainya. Kalau dulu sekarang sudah banyak dipakai karena daratnya juga sudah banyak. Iya, tepuk tangan buat Asmi, jawabannya tepat. Jadi, Kota Banjarmasin atau kota yang kita tinggalin sekarang itu merupakan kota 1000 sungai, di mana masyarakat dulu itu beraktivitas lewat sungai. Mereka menggunakan kapal, kelopak, jukung. Terus sekarang karena kita tidak terlalu menggunakan transportasi sungai, kita menggunakan transportasi darat seperti mobil, motor, dan lain-lain. Itu motornya kayak motor yang dibilang kami Bu yang di sini kami tonton sore seperti Ini sinetron itu ya. anak jalanan dulu itu berapa ya? Kami ngomong baik. Kalau dilihat dari perubahan ini merupakan perubahan sosial dalam cakupan waktu lambat, di mana proses perubahan dari jalur transportasi sungai ke transportasi darat itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, tidak secara instan. Nah,
Perubahan sosial berdasarkan waktu, yaitu yang pertama evolusi secara lambat seperti gambar yang sebelumnya tadi, di mana perubahannya terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian revolusi secara cepat, perubahan ini seringkali terjadi karena dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Salah satu contohnya itu kayak pandemi kemarin. Karena adanya pandemi kemarin itu, kita jadi harus beradaptasi secara cepat kan, dari yang harus belajar lewat rumah, belanja online, inilah itulah, kayak dia waktu pandemi COVID kemarin belajarnya lewat rumah pakai aplikasi apa? Nah, dia harus terpaksa mau nggak mau harus bisa kan menggunakan classroom karena itu tadi perubahan berdasarkan waktu secara cepat dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa. Perubahan sosial berdasarkan cakupan, ada yang kecil, ada yang besar. Perubahan yang terjadi pada ini yang kecil, perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja. Contohnya itu kayak tren-tren makanan. Itu cuman berpengaruh bagi mereka yang mau aja, nggak harus ke seluruh masyarakatnya. Terus ada perubahan besar ini adalah perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek hidupnya. Ada yang tahu nggak ini contohnya Pak yang perubahan besar? Ini perubahan yang berdampak signifikan kepada struktur masyarakat. Oh, perubahan peraturan Bu. Nah, iya. Contohnya peraturan kayak gimana maksud aksi? Itu peraturan pemerintah Bu. Bisa nggak ya? Bisa. Itu bisa juga kayak pola tubuh masyarakat di sekitar sungai. Itu bisa juga masuk situ. Perubahan sosial berdasarkan perencanaan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan, ada yang progres dan ada yang regres. Perubahan progres adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan, dan perubahan regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Nah, ini ada dua faktor penyebab perubahan sosial itu terjadi. Yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal. Kalau faktor internal ini yang berasal dari dalam masyarakatnya sendiri, kalau eksternal itu yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Nah, ini ada dampak positif dan dampak negatifnya itu yang bisa kalian lihat di sini. Nah, ini salah satu perubahan sosial di Indonesia dari pendidikan, ekonomi, budaya, dan bidang sosial.
Jadi dari beberapa penjelasan ini tadi ada soal yang harus kalian jawab secara berkelompok. Yes. Iya. Berdua jadi ada kelompok. Ini ngerjainnya misalkan ini kan ada gambar, ini gambar dari perubahan apa, di sini ada pilihannya. Misalkan ini gambar perubahan secara cepat, tulis di sini perubahan cepat, tulis perubahan apa, perubahan bisa, perubahan terus kotak-kotak yang di belakang ini buat misalkan nih kalian di sini pilih ini perubahan besar loh, terus dampak dan kenapa jadi itu disebut perubahan besar itu kalian tulis di sini, penyebabnya aja sama dampaknya aja, sesingkat-singkatnya aja, terus nanti dipresentasikan di depan ya. Kalau masih bingung nanti Ibu mau tanya perubahan kecil aja kayak gimana, Bu? perubahan kecil tadi di sebagian masyarakat aja yang nggak berpengaruh, misalkan kayak tren makanan dan minuman itu kan cuma bagi yang penyukanya aja, bagi yang misalkan nih tren coffee shop di Banjarmasin itu kan nggak semuanya suka kopi, itu cuma berpengaruh di kalangan orang-orang yang suka kopi aja. Jadi belum belajar. Ibu nggak mau terus ke bawah ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau ada yang kurang dipahami, ditanyain ya, Ibu. Ibu nomor 2 cepat kalau dulu. Dengan gambar yang
Putri. Belum. Ibu sudah Bu. Yang kelompok satunya sudah. Sudah Bu. Sudah Bu. Ibu. Ini tugas kalian nanti bakalan ibu koreksi di rumah ya. Oke Bu. Sekarang kita mau stretching dulu. Hei. Ibu minta buat kalian semuanya berdiri terus. Ini dulu. Jadi kita akan ice breaking ini. Tunggu ya. Nih. Jadi karena sudah mau memasuki jam-jam akhir dan kita mau pulang, Ibu minta untuk Delipa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Dari ada yang maju, ada yang mundur, ada yang cepat, ada yang lambat. Menurut kalian nih, dari hasil simpulan dari teman kalian tadi, mengapa perubahan sosial itu penting untuk dipelajari kita dalam memahami kehidupan masyarakat? Jadinya Karena sangat penting Bu, karena perubahan sosial itu sangat-sangat berpengaruh di kehidupan kita agar
pemerintah juga tahu apa saja sih kebutuhan di masyarakatnya. Tepuk ya, tepuk tangan untuk kalian. Nah, dengan memahaminya kalian bisa tahu kenapa cara hidup masyarakat itu berubah-ubah. Karena kita individu yang memang harus berubah-ubah menyesuaikan dengan zamannya. Terus dengan memahaminya juga kita bisa menyesuaikan diri dan mengambil manfaat dari perubahan tersebut. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kan kita lanjutkan ke minggu depan. Sekian dari Ibu. Sebelumnya kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Minta tolong kepada Asmi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Jangan doa. Ya, mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, biarkan saya memimpin dengan agama Islam yang lain. Ikuti dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, terima kasih ya kepada Asmi karena sudah memimpin doa kita untuk pulang pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih buat anak-anak Ibu hari ini. Sekian itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.